Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bestari semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan Allah segala urusan. Pada kesempatan hari ini saya ingin mereview tentang sebuah buku parenting yang berjudul Parenting Langit. Buku ini ditulis oleh Linda Azzaini. Parenting Langit, sebuah refleksi tentang pengasuhan. Ada banyak sekali ilmu pengetahuan dan juga sumber-sumber referensi mengenai pengasuhan atau parenting, baik itu yang bersumber dari Barat maupun yang bersumber dari Islam tentunya. Akan tetapi masing-masing dari penyampaian ilmu itu bisa jadi berbeda. Termasuk di dalam penyampaian di buku Parenting Langit ini lebih mengutamakan atau lebih fokus pada bagaimana cara mengetuk pintu langit untuk mensukseskan pengasuhan anak-anak di rumah. Ada beberapa bagian yang bisa kita ambil pelajaran dari buku ini dan itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga. Saya akan ambil beberapa kutipan yang ada di dalam buku ini. Jadi buku ini dibuka dengan pertanyaan gitu ya, pertanyaan bahwa kita ini sering mendengar kisah para dai, kisah para ulama terdahulu atau ulama kontemporer, bagaimana mereka dibesarkan, bagaimana mereka diasuh, bagaimana mereka mencari ilmu itu sehingga mereka menjadi orang besar, dan juga mengajak kita untuk bertanya, untuk menggali bagaimana ayah dan ibu mereka dalam mengasuhnya. Terkadang ada yang hanya ibu saja sebagai single parent gitu, tapi ternyata juga sukses mencetak para ulama besar. Nah, itu rahasianya apa? Itu dibahas di buku ini. Di halaman 16 ini ada kutipan yang ingin saya sampaikan. Doa yang tidak tertolak yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa musafir. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Di sanalah dalam sujud bahkan seluruh sholat hajatnya adalah untuk anak-anaknya. Dia tumpahkan segala harap, cita-cita, dan kegundahan hatinya atas anak-anaknya. Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, sesungguhnya saat aku sholat, lalu aku ingat anakku sehingga aku tambah sholatku. Ulama mengatakan ketika anak baik boleh jadi adalah doa dan balasan dari Allah atas kebaikan orang tuanya atau leluhurnya terdahulu. Sesungguhnya kesalehan dan sifat baik orang tua berpengaruh terhadap anaknya. Ini dijelaskan di halaman 16 dan 17 dari buku ini. Ada banyak hal yang kita hadapi saat ini yang memaksa atau mungkin memicu, baik secara sadar maupun kita tidak sadar, itu membangkitkan emosi ketika menjalankan amanah pengasuhan terhadap anak-anak kita. Apalagi dengan kondisi yang ada saat ini, di mana interaksi orang tua dan juga anak-anak itu sangat intens. Itu kemudian ada beberapa hal dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka yang terkadang membuat orang tua mudah sekali tersulut emosinya karena mungkin tingkah laku anak yang dianggap nakal dan sebagainya. Nah, di sini di dalam buku ini dijelaskan mengenai bahwa hal itu adalah disebabkan karena orang tua kurang mengakses untuk ruang tenangnya. Jadi ruang tenang itu ada di mana supaya jiwanya tenang. Kalau jiwanya tenang, maka diharapkan akan dapat
bawa ketenangan itu dalam pengasuhan sehari-hari. Diceritakan, tatkala seorang ibu sedang menyusukan anaknya, ia memahami bahwa air susu yang mengalir adalah pahala dan merupakan air kehidupan bagi generasi yang akan datang. Ada ulama yang mengatakan bahwa saat memberi anak air susu, ingatlah pada Allah dan berdoalah padanya agar tiap tetesan air kehidupan yang diminum tersebut diberkahi oleh Allah, sehingga harapannya yang meminum sumber air kehidupan tersebut terpaut kepada Allah hingga akhir hayatnya. Semakin besar ketulusan hati dan pengharapan jiwa seorang ibu untuk kebaikan anaknya, semakin punya makna setiap tetes ASI yang dipancarkan untuk hati, jiwa, otak, dan tubuh sang anak. Jadi di sini barangkali juga mengingatkan kepada para ibu yang masih menyusui bahwa agar intensif, agar konsentrasi, fokus ketika sedang memberikan ASI kepada bayinya, dan juga agar menjadi semangat untuk tetap memberikan ASI bagi bayinya, karena itu adalah sumber kehidupan yang berasal dari Allah. Di bagian akhir pembahasan ini dituliskan Allah telah menjanjikan ketenangan itu hadir, yakni pada qiyamul lail, pada interaksi kita dengan Al-Quran, taman-taman surga yakni majelis ilmu, dan ruang pertolongan Allah yakni sedekah dan menolong sesama. Jadi penulis ingin mengajak para ibu, para ayah untuk mengakses ruang tenang itu sehingga menjadi bagian dari pengasuhan untuk melahirkan generasi-generasi yang sukses. Bagian berikutnya dari buku ini adalah kisah-kisah pengasuhan inspiratif. Penulis memberikan penjelasan mengenai pengasuhan Imam Asy-Syafi'i, pengasuhan Amirul Mukminin dalam ilmu hadis yaitu Sufyan Ats-Tsauri, pengasuhan Syekh bin Baz, kemudian juga pengasuhan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian juga ada kisah orang tua yang 10 anaknya hafal Al-Quran. Ada kisah Gamal Al bin Said, dokter muda yang mendunia, menceritakan sosok ibunya. Kemudian juga ada kisah seorang janda yang membesarkan anaknya. Masya Allah, jadi ada banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah-kisah inspiratif tersebut. Lalu penulis mengajak pembaca untuk bercerita tentang kita di rumah, gitu ya. Jadi mulai dari sosok ayah, kemudian bagaimana ketika anak-anaknya melakukan suatu kesalahan. Di halaman 53 di buku ini dituliskan, mengasuh anak dengan syukur akan memudahkan kita melihat karunia dan kelebihan yang ada dalam diri sang anak, mengubah mindset negatif ke arah positif. Mengasuhnya dengan syukur membuat kita secara sadar untuk menjaga, menyayangi, memelihara apa yang telah Allah karuniakan atas diri kita. Menerima kehadiran seorang anak atau sang anak dengan hati yang lapang, bukan dengan beban, sehingga tumbuh keikhlasan yang ringan hati dan jiwa mendampingi tumbuh kembang mereka. Mensyukuri akan membantu kita melihat sesuatu dengan sisi yang berbeda, yakni bahagia dan sukacita dalam menjalaninya. Penulis juga mengajak kepada pembaca, cobalah sesekali waktu melihat anak kita tertidur. Wajah anak yang masih polos membuat hati kita lembut dan menjadi penuh kasih. Rasa iba dalam hati kita muncul tatkala melihat wajahnya, dan renungkanlah wajah anak kita. Wajah manusia yang masih polos dan lemah ini begitu mengasihi kita. Sekalipun pernah marah dengannya, ia tetap saja kembali pada kita. Ia begitu menyayangi dan berprasangka baik pada kita, tak ada dendam dari wajahnya. Di dalam pengasuhan yang sudah kita jalani tentu ada banyak kesalahan mungkin yang kita buat ya. Kemudian penulis ingin mengajak kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, untuk menyadari bahwa setelah hadirnya buah hati, setelah hadirnya anak-anak, maka orang tua perlu untuk melakukan perubahan agar kita bisa memberikan teladan yang baik bagi anak-anak.
Di ayat 70, di halaman 70 ini penulis memberikan kutipan dari perkataan orang bijak. Bisnis boleh bangkrut dan gagal, namun tidak dengan mendidik anak. Mendidik mereka tidak boleh gagal, sebab waktu tidak akan kembali lagi. Dan ini sesuai dengan ayat Allah surat Al-A'rad ayat 11. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi penulis ingin mengajak kepada kita untuk melakukan perubahan. Ada kalanya perubahan itu bisa tahap demi tahap, pelan-pelan, tapi ada kalanya juga perubahan harus dipaksakan sebab kita berkejaran dengan waktu. Di buku ini penulis juga mengajak orang tua untuk memberikan apresiasi saat anak-anak melakukan kebaikan, kemudian bagaimana agar anak-anak suka melakukan kebaikan, juga bagaimana saat anak-anak melakukan kesalahan, apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua. Penulis menyampaikan bagaimana agar berhasil dalam berkomunikasi dengan anak. Kemudian juga tips untuk memberi masukan pada anak dan larangan mencela anak. Mendidik dengan empati juga diajarkan oleh penulis di buku ini. Kemudian kita sebaiknya fokus pada kelebihan anak-anak kita. Di halaman 152 ini ada quotes yang diberikan oleh penulis bahwa generasi yang dididik dengan empati itu akan menghadirkan orang-orang besar yang peduli, di mana sikap dan pilihan katanya berakhlak terpuji. Mendidik dengan mengambil hikmah melalui kejadian langsung itu juga memberikan kesan yang mendalam kepada anak-anak. Kemudian di akhir buku ini penulis mengajak kita untuk memikirkan, untuk mempertimbangkan ketika orang tua galau untuk memilih apakah anaknya akan disekolahkan atau akan homeschooling saja di rumah. Memilih homeschooling atau sekolah itu adalah sebuah pilihan. Penulis mengajak kita berpikir dengan menganalogikan kita akan pergi ke Semarang begitu ya, dan Semarang itu adalah tujuannya, kemudian sekolah itu adalah kendaraan umum, sedangkan homeschooling itu adalah kendaraan pribadi. Jadi kita bisa pergi ke Semarang atau pergi ke tujuan kita dengan menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi, sehingga itu bisa sama-sama sampai ke tujuan gitu. Akan tetapi yang tidak boleh itu adalah tidak menggunakan kendaraan apa-apa, karena itu tidak akan sampai pada tujuan. Sehingga dalam hal mendidik anak, apakah mau sekolah atau homeschooling, itu ada beberapa pertimbangan yang penulis coba ajak untuk direnungkan dalam buku ini, kemudian meng-highlight atau menekankan bahwa boleh saja sekolah atau homeschooling, kemudian yang tidak boleh itu adalah orang tua berhenti untuk mendidik anaknya gitu. Jadi ada banyak kisah yang sering kita dengar begitu menggetarkan, bagaimana sosok para ulama dan para pemimpin membagikan kisah masa kecilnya. Mereka akan mengenang sosok ibu yang telah mendidik mereka selama ini dengan penuh kasih. Mereka dibesarkan oleh seorang ibu yang sederhana, senantiasa menjaga amalnya dan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Robnya. Ini adalah bagian yang dikesankan oleh penulis dalam buku Parenting Langit ini. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barangkali bisa menjadi inspirasi dalam pengasuhan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.